Setan. Siapa? Kali ini kita mendatangkan mantan menteri. Mantan menteri. Yang bener nih. Padahal saya punya saudara di komplek menteri. Beneran langsung panggilkan kita Bapak Roy Suryo. Ini beneran ini sekali-kali. Kan Pak? Tua beneran. Iya. Tua bener kan? Makanya Bapak ini masalah. Pakai mikrofon. Woi, silakan. Nih, makasih dulu kamera. Pakai. Gimana kabar Mas Suryo? Alhamdulillah baik. Ya. Gak tua-tua ya, doi ya? Oh, namanya laki-laki makin tua makin keladi. Katanya saya tadi dengar isu A1 tadi udah puluhan tahun gitu. Udah melalang buana. Tapi mau berapa puluhan tahun loh. Kalau sekarang 2024 kita ngobrolin IT itu kan sudah semenjak tahun 94-an ya. Udah 30 tahun loh. Wow. Berartinya udah diraguin lagi, udah dibilang udah tua. pakar telematika. Dulu polisi selalu pakai doi sebagai panutan pakar telematika. Dulu. Polisi yang dulu. Kayaknya ada sensitif Bang polisi sekarang. Sebelum kita ngomongin pembahasan kita nih, seperti biasa ya kan, ini kan pakar telematika juga nih, Roy Suryo juga. Kan dulu kerjanya tuh kayak memperhatikan video-video yang gini. Kebetulan nih, kameramennya gue udah diingatin. Apaan nih? Gue ngeri ini kan. Mas Roy, ini kan saya punya hard disk eksternal 1 tera. Boleh dong saya minta video-video dulu. Jadi dulu extract. Jadi dulu pernah mengkoleksi untuk menganalisis ya. Saya kira hal di sini mau buat untuk nyedot data Sirekap dari KPU. Bahas lagi ntar nih. Kalau itu gila kan? Kalau itu ditantang kita. Katanya siapin sekian tera. Saya bilang tera apa? Tera jana apa? Itu banyak banget konsentrasinya buat negara. Contoh sampai kemarin Sirekap udah tahu ya kan? Masalah Sirekap yang karep-karepnya dia. Enggak, kenapa itu nanti kapan-kapan perlu kita bicarain? Karena itu dipakai lagi di pilkada. Oh, iya. Bentar lagi. Padahal kan MK udah mengatakan itu bobrok Sirekap itu. Pasti itu. Iya, kan kita banyak kesalahannya, termasuk bohong, katanya nggak di luar negeri, ternyata di Singapura gitu. Nah, itu udah rahasia umum, suara dapat dibeli. Oh, betul. Iya. Udah diatur, udah diatur. Angkanya pun udah kelihatan. Lu dapat berapa, lu dapat berapa. Kalau dibeli tadi termasuk jam yang patah tadi juga bisa dibeli. Wah, lu beli. Hari ini jam gue 2 patah. Tapi nggak tahu kenapa. Tapi berarti bisa jadi pejabat tinggi negara loh. Kenapa tuh? Ya, enggak. Dulu kan ada tuh yang katanya disindir jamnya mahal terus jamnya dibanting itu. Sama ya dulu ya? Ada. Lupa lah dulu pokoknya. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Kayaknya tadi juga jamnya dibanting itu. Kita hari ini menyinggung banyak orang nih, Bim. Kita serahin ke narasumber aja resikonya. Nggak Mas, aman, dilindungi. Astagfirullahaladzim. Tema sekarang ini adalah siaran jagat maya dibatasi. Sialan. Yang dibatasi itu siaran atau sialan? Itu beda tipis itu. Siaran. Semua siaran dibikin sialan ya, Bim. Gila Mas, pokoknya ya makanya kita kali ini temanya sebenarnya agak kacau sih, Bim. Mana memang konten kreatornya apaan nih, mau bikin apaan dibatasin. Ya itu kan sebenarnya gini ya. Itu Mas, itu ajudannya kayak seru banget Mas. Mana ada saya pakai ajudan? Bukan. Doi tadi cerita RI 45 Nggak ada ajudan. Sebelum kesini aja nyoper sendiri. Ya kan? Memang iya. Tapi kalau nyoper sendiri karena hobi. Hobi. Sebelumnya kemarin saya juga nyoper sendiri ke Bandung. Itu tadi saya tanya, Mas, ini pengawalannya mana? Ini supirnya mana? Enggak pakai serius, Mas, enggak dapat privilege, enggak. Enggak lah nih, kunci mobil dikeluarin. Tuh. Sendiri.
Bukan mau publis lagi, nge-grab juga. Enggak, siapa tahu di handphone saya sudah ada panggilan. Kan lu podcastnya cuma menteri nge-grab lo repot. Iya. Nah, itu jadi balik lagi, Mas. inilah akibat kebingungan dan kekurang kerjaan teman-teman saya dulu yang ada di gedung dewan, atau malah mereka memang sedang dapat kerjaan, dapat proyek baru. Nah, ini untung ya kan? Karena memang betul bahwa undang-undang penyiaran itu kan memang udah lama, ya kan, udah lama dan orang bilang itu sudah saatnya direvisi. Betul, dari sisi sejujurnya, ya, karena memang terjadi kemajuan zaman, ya. Kok jadi serius? Kemajuan teknologi. Mas handphone gua nih, Mas. Ya, kan kemajuan teknologi kayak kita ini ya. Kita kan sekarang ngobrol santai gini cuman pakai handphone, cuman pakai kamera digital kecil GoPro dan lain sebagainya. Dulu kalau kayak gini kan minimal pakai kamera Strika. Iya. Minimal itu. Kamera gede. Kalau enggak kameranya gede banget. Iya. Mas, megapikselnya gede. Oh iya, benar. Memang iya. Sekarang handphone sekarang walaupun harga 5 jutaan, itulah kecanggihan teknologi. Nah, karena kecanggihan itulah, maka kan sekarang yang namanya konten siaran itu atau siaran ya, itu broadcast quality, kualitas broadcast itu kan bisa dihasilkan oleh orang-orang yang kemudian sifatnya personal. Istilahnya adalah user generated content. Orang user yang dia membuat konten. Nah, itu yang kemudian ada pemikiran di antara teman-teman di anggota dewan, wah ini karena bisa bikin siaran kayak production di TV, masukkanlah dia sebagai sebanding atau sejajar dengan televisi. Nah, itu menurut saya memang ada salahnya. Jadi meskipun teknologi itu sudah berkembang, teknologi digital itu sudah melampaui batas-batas yang dulu dalam analog, ada aturan baru yang harus dibuat, tapi tidak boleh kemudian yang sifatnya personal itu kemudian disamaratakan sama dengan broadcast. Nah, kan sebenarnya kan memang beda gitu loh. Artinya konten yang dibuat oleh sebuah broadcast management ya atau oleh user generated. Tapi kebebasannya sama kan, Mas? Kebebasannya sama. Apa tetap ada betul. Meskipun kebebasannya sama, bahkan sekarang orang banyak nonton siaran TV itu tidak lagi menggunakan TV. Betul. Ya kan? Kan nontonnya kan banyak di gadget. Ya kan? Di device. Bahkan karena device kita juga jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah penduduk kita kan. Penduduk kita 278 juta, device-nya 350 sekian. juga doi. Karena satu orang berapa handphone, benar? Iya kan. Memang bukan kan memang statistik itu setiap tahun kan selalu muncul ya. Dari ada selalu dan Indonesia kan memang unik. Dari dulu Indonesia itu pengguna handphonenya jauh lebih banyak daripada masyarakatnya. Bayi aja lahir pegang handphone, Pak. Seriously. Bahkan bayi aja di dalam kandungan mungkin pakai handphone. Iya benar. Memberitahu mamanya, "Ma, aku udah mau lahir." Gitu. Iya. Gue keren serius sih. PA. Kemudian muncullah pemikiran bahwa kalau gitu kewenangan KPI perlu ditambah ini. Perlu ditambah. Nah itu yang kemudian nabrak sekarang. Dengan undang-undang yang sudah ada. Harusnya proses pembuatan undang-undang kalau dulu waktu masih di Komisi 1 itu sebelum dibawa ke badan legislasi, kebetulan saya dulu pernah juga di badan legislasi, itu harusnya dibahas dulu di Pokja, di kelompok kerja di Komisi 1, kemudian diharmonisasi di badan legislasi dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Jadi misalnya apa? Kita punya undang-undang pers, ya. Kemudian kita punya juga undang-undang ITE, ya. Kita punya juga undang-undang yang lain ya, misalnya ada undang-undang telekomunikasi. Nah itu nggak boleh saling nabrak kecuali memang kebutuhan mendesak untuk diubah karena tidak sesuai lagi. Ya, tapi juga kan harus sistematisnya dimasukin dulu ke linearnya nih. Ya. Betul, supaya jangan sampai misalnya yang sudah diatur di undang-undang bertentangan dengan undang-undang baru. Nah, misalnya gitu kan. Kan misalnya soal jurnalistik. Ya langsung aja deh gitu. Jadi teman-teman sudah nyaman dengan undang-undang pers sekarang. Ya, tiba-tiba nanti harus tidak lagi yang dinilai itu adalah etika dan tidak lagi yang dinilai itu adalah musyawarah, tapi tiba-tiba sudah langsung ke pengadilan. Jadi di rancangan undang-undang penyiaran yang baru ini itu nanti sudah muncul tiba-tiba penyelesaian itu langsung pengadilan. Padahal kalau di undang-undang pers kan penyelesaiannya kan di Dewan Pers. Bukan hanya undang-undang penyiaran ini yang berubah mindsetnya. Kalau saya lihat banyak undang-undang yang dulu sangat reformis ketika kita
masuk reformasi tahun 98. Yes. Kemudian muncul undang-undang tahun 99, undang-undang tahun 2000 itu sangat reformis. Sangat keterbukaan. Tiba-tiba sekarang bikin perketat lagi. Misalnya revisi undang-undang penyiaran, kemudian revisi di undang-undang yang lain juga banyak sekarang yang terjadi dikejarkan. Ada undang-undang MK direvisi, ada kepolisian direvisi, yang terakhir juga bahkan ada undang-undang yang membuat kita itu tidak lagi seperti menikmati kebebasan zaman. Kita harus lihat sejarahnya dulu. Sejarahnya kayak TikTok, kayak YouTube, kayak semua yang sifatnya di dunia maya, di medsos. Itu kan awalnya dari personal communication. Ya, dari personal kemudian point to point, kemudian menjadi multi point dan akhirnya bisa broadcast. Yes. Dan broadcast di dunia maya itu sebenarnya juga beda dengan broadcast di broadcast kita menggunakan free to air ya. Karena apa? Kalau free to air tuh benar-benar broadcast, adanya broadcast, dia di-broad pada saat yang sama. Detik ini dilakukan dulu. Meskipun di YouTube itu juga sekarang ada istilahnya kita bisa tayang perdana premier, streaming, tapi tetap ada jedanya, tetap ada hal-hal yang tidak bisa seperti siaran langsung di kanal televisi yang ada. Jadi menurut saya tetap berbeda. Dan mindset yang kedua adalah ketika dulu itu semua itu bisa dilakukan dengan musyawarah, semua bisa dikendalikan di Dewan Pers. Kemudian ada hal yang misalnya KPI itu hanya ngatur ya, Komisi Penyiaran Indonesia hanya ngatur siaran yang benar-benar tampak mata di televisi dan radio. Kok sekarang mereka mau ngatur yang ada di handphone. Ini kan dasarnya kemarin katanya, karena kan TV juga nontonnya sekarang menggunakan handphone. Nah, itu kan kebalik-balik kalau gitu. Ya kan? Jangan-jangan nanti aturan dicari nanti aturan untuk otomotif nanti misalnya juga direvisi juga gara-gara nyopir nanti juga bisa pakai handphone. Iya kan kalau lihat James Bond. Itu kan itu padahal udah berapa tahun yang lalu ya, udah 10 tahun yang lalu tuh. Itu pun nyopirnya pakai handphone. Drone pun juga bisa diatur kan, bisa disetarain. Sekarang kan ya bukan hanya bawa kamera ya kan. Memang awalnya memang sudah drone itu juga memang pakai handphone. Bukan drone doang yang di setir. Presiden juga bisa di setir. Iya. Bukan, memang benar. Dan dulu juga ada presiden taksi namanya. Iya. Selamat ini ya. Selamat lo kalau nggak ada presiden taksi kena lo. Besok dipanggil aja. Platform itu sebenarnya sudah punya regulasi masing-masing kan, sebenarnya perusahaan YouTube, perusahaan TikTok sebenarnya pun sudah ada. Satu itu, yang kedua, mereka juga sebenarnya sudah diatur ya. Misalnya Undang-Undang ITE itu kan sudah mengatur itu. Bahkan ITE itu kan sudah berkali-kali direvisi sepanjang yang dulu saya buat 11 tahun 2008. Kemudian direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Terakhir direvisi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Itu kan memang juga menyesuaikan terhadap perkembangan teknologi ini. Kok tiba-tiba rancangan Undang-Undang penyiaran tuh ngambil gitu aja dan memasukkan soal pencemaran nama baik, soal fitnah dan lain sebagainya dimasukkan juga di pokoknya kalau kita baca di pasal sekitar 40 sampai dengan 50 ya 50B terus pasalnya ada 40 41 itu sebenarnya kita kaget juga. Saya itu tadi makanya saya tadi di awal bilang ini kok kayaknya DPR lagi dapat kerjaan ini. Iya, benar. Ya saya bilang dapat kerjaan. Karena memang undang-undang tuh asalnya juga ada yang ngasih kerjaan pesanan. Itu. Kayaknya gue keganggu nih sama ini kelarin nih. Ya. Kayaknya gue keganggu nih sama yang model-model kayak gini. Iya. Kita kan dari dulu kan kita apalagi di dunia jurnalis ya. Kita mau ngambil gambar dimanapun bebas. Karena kita dilindungin undang-undang. Ya. Bisa jadi itu undang-undang. Apalagi DPR-nya, nah ini saya singgung sedikit. Apalagi DPR-nya sekarang itu masuknya juga pesanan. Ini gimana bisa nggak pesan kalau DPR itu tidak menyediakan anggaran sejumlah puluhan miliar. Tuh. Ini bukan hanya saya yang bicara loh. Ketua MPR, ya Bamsud, ya dalam salah satu podcast pun, ya podcastnya Mas Abraham. Angkanya fantastis Mas. Fantastis, 25M. 25 miliar. Minimal untuk menjadi seorang anggota DPR. Nah, sekarang kan mereka kan belum tentu dia punya dia sendiri. Bisa jadi dia tidak punya uang sendiri. Dia pakai sponsor. Nah, sponsor itu oligarki yang kemudian menyediakan dan dia nanti loh kalau lu masuk DPR
Gua kebetulan punya bisnis di dunia kesehatan misalnya. Ya udah, nah amanin nih. Jadi bukan lagi kepentingan rakyat. Betul, masuk bukan Dewan Pemakilan Rakyat lagi. Ya, masuk Komisi 9 yang bidang kesehatan atau nanti masuk Komisi 8 soal misalnya agama, sosial, pesanan oligarki. Komisi 1 misalnya urusan kalau dia punya bisnis media, dia ngatur dia titip di situ. Ya udah, makanya bukan lagi mewakili rakyat. Jangan harap memang. Terus terang. Jadi memang di undang-undang penyiaran ini saya heran ya. Sangat-sangat kemudian tidak revolusi lagi, bahkan sangat-sangat kapitalis. Sangat kapitalis. Karena di situ ada aturan untuk kemudian melarang jurnalis investigatif yang eksklusif, nah, itu dilarang. Kemudian ada yang melarang kalau dia terkait dengan kepentingan pemilik media dalam bidang politik. Itu juga ada kalau dibaca di situ di pasal-pasal itu. Kemudian nabrak undang-undang ITE jelas. Kemudian yang ngatur soal user generated content tadi, jadi TikTok, YouTube segala itu, ya itu kan memang sama user generator UGC. Ya, jadi artinya yang dibuat oleh user pun jadi kan ini kan sudah benar-benar menurut saya ya kebablasan memang gitu. Karena kan tapi memang sebenarnya kita nggak bisa hanya meributkan sekarang. Yes. Harusnya sudah diributkan sejak zaman rancangan undang-undang Cilaka dulu. Teman-teman tuh masyarakat harus tahu bahwa kenapa undang-undang dibuat itu karena itu. Ya, karena ada biaya pembuatan undang-undang, ada kepentingan yang memang juga mensupport undang-undang itu, ada kebutuhan yang memang benar mendesak, tapi kebutuhannya adalah memang di-drive dari siapa yang berkepentingan. Tapi tadi yang disebut, ini benar ya, Mas Suryo nih, jumlah penduduk Indonesia 270, yang pengguna YouTube aja kita tuh 130 juta ternyata ini ya. Ada fakta juga di sini. Akhir tahun 2023, maka menjadikan Indonesia itu menjadi negara keempat terbanyak pengguna YouTube. Ya. Ini gimana KPI nggak? Ya runyam kok ngurusin mau ini ya. Seseorang misalnya itu satu orang bikin satu konten aja, ya itu kan sudah 130-an juta yang harus dicek. Ujung-ujungnya apa, Mas? Biaya. Nanti butuh anggaran besar untuk server. Nanti kayak KPU. Jadi beda tipis nanti antara KPI dengan KPU. Iya. Ya kan? Gitu. Nanti minta anggaran besar kayak kemarin kan. Suruh Kapten mintanya miliaran. Tiba-tiba servernya pakai Alibaba. Di Singapura kan ya. Gila ini memang. KPI nanti ujung-ujungnya kami minta server yang besar ukurannya perlu nih ukuran terabyte ini. Sekian tera gitu kan. Nanti ternyata setelah disediain, ternyata mereka servernya di luar, pakai cloud di luar, atau pakai Starlink. Nyangkut Starlink lagi. Ribut mulu. Starlink. Nah, jadi artinya ini ujung-ujungnya ada duit juga. Gitu untuk biaya pembuatan server, untuk terus nanti ada konten analisis siaran gitu, nggak akan cukup lah gitu. Padahal kan sebenarnya kayak gitu kan bisa dengan teknologi. Sekarang kita monitor siaran itu kan nggak perlu kayak dulu kayak tradisional yang KPI lakukan itu kan masih ada ruangan monitoring. Saya tuh senyum saya kalau lihat itu. Ya, wah sebanyak orang tuh melototin siaran satu masukin aja misalnya program ya. Kemudian dia bisa menganalisis kalau ada suara apa, kalau ada gambar apa, ya kan? Ada kata ini di keluar alarm lah, gitu lah ya. Kata-kata kan, misalnya. Lembaga sensor yang modern kan sekarang begitu. Iya. Gak usah harus. Saya ngalamin dulu tuh kemarin Facebook kalau saya buka Habib Rizik. Loh kok gue diblokir kenapa ya? Padahal nge-share cuma Habib Rizik di penjara aja kan dulu. Jadi ada keren nih Mas. Keren Mas. Jadi ada kata-kata itu langsung hilang tuh. Nggak tahu-tahu bisa muncul nama saya ketika bersaksi. Tadi di awal gue udah nanya, Mas, dulu ditanya sama Habib Rizik, kapan jadi pakar? Dijawab, Habib Rizik kurang baca. Agak ngeri dah. Tapi doi sekarang udah sejalan kayaknya. Dulu berseberangan Habib Rizik. Pasukan makin banyak. Pusing juga kayaknya. Ya, jadi tapi kan itu artinya teknologi itu tinggal kita masukkan script-nya. Ya kayak si rekap kemarin lah. Sama seperti konten siaran nih. Kalau mau melakukan screening, kalau mau itu sebenarnya bisa pakai itu. Cuman apakah bisa program yang sama digunakan untuk menyensor YouTube sama menyensor katakanlah konten-konten siaran tadi yang kayak TikTok segala. Iya kan?
kurang kerjaan banget gitu. Itu berapa banyak server Padahal kan bisa aja sekarang dengan undang-undang yang sekarang. Yeah. Ya kalau memang ada pelanggaran, ya udah bisa kena ITE kan gitu. Nah, saya masih senang ya ketika ada teman-teman content creator, teman-teman ya, meskipun itu juga saya tahu backgroundnya dari media, yang kemudian mempertanyakan ini. Karena di media mainstream ini pun agak tertutup isu ini. Ya kan? Isunya agak tertutup karena ada diatur dan ada kepentingan dari undang-undang ini yang memang menguntungkan untuk pemilik media. Betul. Ya, ada di antara pasal 40 dan 50 itu, misalnya aturan yang sejalan dengan aturan yang soal pelarangan konten jurnalistik, itu yang di situ yang aturan yang misalnya berhubungan dengan pemilik media dan hubungannya dengan kepentingan sosial politiknya. Kok kayak gitu aja harus diatur sih menurut saya? Karena itu kan harusnya banget ya, common sense gitu loh. Nggak perlu diatur kayak gitu. Berarti kan memang ada kepentingannya. Artinya ada kepentingan media untuk mengendalikan, kepentingan pemilik media untuk mengendalikan medianya dan sesuai dengan kepentingan faktor politiknya. Ada fakta nih, wacana Subdit Siber itu nanti akan terpisah dari Krimsus dan akan berdiri sendiri. Ini mungkin saking banyak yang ngurusin medsos, pinjol. Terus terang kalau dalam hati kecil saya, kalau itu sih oke-oke aja. Ya kayak misalnya dulu ketika di TNI angkatan di TNI ya, itu misalnya harus ada mungkin nanti angkatan cyber. Karena kan angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan cyber. Ya mungkin kalau itu sih nggak apa-apa menurut saya. Ambil air Bim kasih. Minum cemilan. Aduh, benar juga nih. Mas. Ya, itulah. Sekalian featuresnya juga. Ya, betul. Cemilan lah, cemilan. Tambahnya dan. Tapi kita makin seru aja pembicaraan kita ambil ya. Ya kan makin seru aja pembicaraan kita. Ini juga seru nih, ini harus diambil dulu. Kalau saya emang nggak perlu pakai gula kok Mas. Sudah manis? Bukan. Apa tuh? Hidup ini memang sudah pahit. Jadi sepahit dengan gulanya tuh gula dunia maya. gula itu. Ada ketahuan. Nambah. Tapi memang yang terjadi ya seperti film Terminator melawan manusia melawan cybernet itu. Memang. Itu iya. Bahkan cuplikan. Apa yang terjadi sekarang ini, Mas? Itu kan sebenarnya sudah sangat diramal film-film yang terjadi bahkan 50 tahun yang lalu. Kalau kita nonton waktu itu ada Star Trek, ada kemudian Mr. Spock, Captain Kirk dan lain sebagainya. Captain Tubing. Iya, senjatanya kan sebenarnya sudah senjata sekarang kan pakai phaser. Jadi tidak lagi pakai peluru, tapi pakai laser. Terus orang bisa ditransporter, dipindahkan ke satu tempat ke tempat yang lain. Itu saya percaya loh. Akan ada. Nah, kan lagi percaya nih. Kita masuk ke iklan dulu. Banyakan iklan kita cari. Ya, kita masuk ke iklan dulu, guys. Bosan dengan menu makanan yang itu-itu saja? Yuk kunjungi Bali Nostras yang menyediakan beragam menu andalan yang siap memanjakan lidahmu. Tersedia berbagai pilihan menu mulai dari appetizer, sup, main course, dessert, dan beverage. Ingin agenda arisan, reuni, atau party Anda penuh warna bersama kami? Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang, coba menu baru ini bersama keluarga, sahabat, atau orang spesialmu di Bali Nostras. Sajian istimewa dan suasana hangat menanti di sini. Jadikan setiap menu makanan kami sebagai pengalaman tak terlupakan. Masuk ke segmen 2, kita sudah masuk, sudah sambil ngemil, tapi ada pernyataan dari Mas Roy yang keren, Pak. Jelas terjadi pengebirian bagi para konten kreator dan orbar. Jadi bukan orla, bukan orba. Terus sekarang bulan dulu ada orde reformasi, reformasi udah nggak layak. Sekarang orde barbar. Karena semuanya memang ditabrak-tabrak sekarang ini. Ya tadi ada mahkamah kakak, ada mahkamah adik, terus undang-undang semuanya direvisi, dan perubahan atau revisi undang-undang itu kan sekarang ya semau-maunya orang yang bikin kepentingan ya. Orang banyak pakar juga bilang Indonesia doang nggak takut Tuhan. Ya kan,
di tempat lain, negara ini takut sama negara ini, negara ini. Di kita Tuhannya kita nggak takut, orang kita disumpah masih berani bohong. Iya. Sekarang kan zamannya bukan sebagai media komunikasi informasi, tapi sebagai ladang cuan. Ini mungkin seberapa persen abang setuju soal itu, Bang? Yang soal itu ya, media itu sebagai ladang cuan. Iya. Loh, memang di setiap tempat itu manusia manusia itu Bang harus hidup untuk mencari itu benar saya. Goblok. Orang diminum. Dalamnya apa tuh? Nggak dicolek kadang-kadang rabies gitu. Ini skenario apa enggak? Nah, kadang-kadang kan gini, orang tuh kan memang pikir emang harus untuk mencari rezeki kan. Ya, rezeki, betul. Tapi bukan kemudian dia rezeki itu kemudian tiap saat harus kemudian dicari terus kan gitu. Ya memang hidup harus mencari rezeki, tapi bukan kemudian dengan segala cara yang haram disikat. Gitu. Apalagi kalau yang sifatnya cuan itu kan ya ada anunya lah, ada angka-angkanya lah rata-rata supaya tidak enaknya sehingga malah membuat masyarakat lain kemudian menjadi dirugikan. Bukan soal lihat cuan dan tidaknya, tetapi pengekangan demokrasi, pengkebirian kreativitas, itu yang paling penting. Kalau soal cuan atau rezeki itu ya kembali kepada garis tangan lah. Betul, setuju. Iya. Ya, berarti kita konsentrasi kita di situ, pengkebirian tuh, demokrasi kita yang udah mulai sebenarnya udah amburadul, makin diketatin lagi kan gitu. Karena sekarang tuh lagi banyak public figure, selebriti, pejabat, rasa wartawan. Kok rasa wartawan? Karena mereka sekarang bikin akun-akun channel yang berbau wawancara, ya kan, mengkulik tentang narasumber. Ini jadi sebenarnya tuh kan ini kan sebenarnya kita kan ada ilmu untuk wawancara. Ya, kalau itu kita sekolah ini 4 tahun loh, Mas. Kalau itu setuju. Kita 4 tahun. Kalau itu saya setuju bahwa sebenarnya kan banyak kan apakah itu selebgram atau apa yang ngakunya yang penting kan 5W1H. Bukan hanya 5W+1H. Kita kebetulan saya S1-nya juga komunikasi kan gitu. Nah, jadi kita belajar ini kan juga belajar soal etika. Betul. Belajar soal ilmu jurnalisme ya, etik jurnalis ya, Bim. Ya, kode etik jurnalistik itu kita belajar. Kode etik jurnalistik. Nah, jadi akibatnya apa? Tidak sekedar orang kemudian harus sekedar heboh seperti yang sekarang kan banyak yang sekarang tiba-tiba berbekal mikrofon ya kan, seolah-olah dia menjadi seorang jurnalis. Ya memang di masa modern ini ada yang namanya bukan hanya user ya, bukan hanya konsumen, bukan hanya produsen, tapi prosumen. Artinya produsen dan sekaligus konsumen. Dia sekaligus itu. Cuman kan memang tetap ada hal-hal atau koridor-koridor yang harus dihormati. Nah, itu yang sering ditabrak. Nah, itu saya setuju kalau misalnya tidak sembarang orang kemudian bisa kemudian melakukan hal semacam itu. Tapi saya pun juga tidak setuju kalau itu kemudian harus diatur di KPI di awal. Nah, udah biarkan saja, Mas. Mereka kalau membuat kayak gitu, kalau ada kesalahan ya biar dia dikenakan undang-undang yang misalnya tadi kenakan undang-undang yang soal ITE dan lain sebagainya. Sekarang perusahaan-perusahaan media meminta wartawannya ngambil berita justru dari media sosial. Ini kebalik nih, dari media sosial nih, ya kan? Harusnya mereka patokannya sama jurnalis, jadi di kita yang ngambil dari media sosial. Tapi memang ini fenomena ini memang terjadi semenjak 5-10 tahun terakhir ya. Karena fenomena pendengung atau buzzer ini itu kan memang justru sekarang yang menarik ya, dan Indonesia kan memang dikenal negara dengan buzzer yang buzzer itu juga dibiayai oleh rezim. Ya meskipun rezim tidak mengakui. Dia rahasia umum lah. Dia pakai tanda kutip. Nah, makanya Mas, kalau kita perhatikan sebenarnya masyarakat juga tahu kok gitu. Kalau misalnya ada isu yang mau diledakkan, itu kan misalnya taruh dulu di medsos itu Jumat gitu ya. Hari Jumat sore atau Jumat. Kalau dulu kan Jumat nggak ada yang baca. Nanti membacanya nanti Senin pada saat edisinya cetak terbit. Dulu. Untuk kemudian mematangkan, menggoreng itu, Jumat naik dulu. Terus gitu di medsos. Digorengnya kemudian di dunia netizen dan lain sebagainya nanti pada baca itu Sabtu di akhir pekan. Meskipun banyak waktu luang. Meskipun tidak semua netizen hidup dengan karena kan terutama netizen dan buzzer yang kemudian dia hidupnya dari komputer di kantor, ya otomatis dia off kan gitu. Nah, jadi sebagian itu hidup. Jadi ketika
isu itu sudah matang, baru naik ke media yang lain, misalnya naik ke radio, ya di Sabtu malam atau Minggu. Nah, baru Senin ketika itu naik di media konvensional, ya apakah TV, atau media cetak atau media mainstream, udah jadi. Nah, jadi memang pola itu, ya memang kelihatan, memang dilakukan. Makanya sekarang profesi jurnalis tuh lagi apa namanya? Nyebrang, sekarang bikin YouTube kayak kita nih deh, kita bikin YouTube, tapi justru keluarlah undang-undang revisi tadi tuh soal pembatasan lahan, menyasarnya ke produk jurnalis lagi gitu. Ini memang artinya gini, saya juga percaya ya bahwa ada pembisik-pembisik di gedung dewan sana yang memesan iya yang mesen apa revisi undang-undang penyiaran tadi, yang mereka kan memang dibisikin mungkin dari industri-industri atau pemilik media televisi ini. Kan banyak nih dari pemilik media TV itu kan yang sebenarnya bukan salah anunya ya, salah awak medianya ya. Karena televisinya juga sudah mengalami sunset. Kan banyak nih. Banyak TV yang tutup lah. Gitu ya. Ada yang tutup, ada yang kemudian merumahkan karyawan, ada yang dulu penyiarnya itu sudah levelnya sudah senior, sudah dia harusnya duduk di balik, sekarang tiba-tiba siaran lagi gitu kan. Kan ada. Nah, sebagian dari itu kan kemudian mereka kan perlu hidup. Nah, karena mereka punya pengalaman. Punya pengetahuan di bidang jurnalistik, punya pengetahuan di bidang media, saya sebenarnya justru senang, justru setuju. Mendingan memang justru dunia apa YouTube atau yang bikin TikTok itu memang orang yang ngerti media. Jadi punya jam terbang lah. Betul. Jadi satu dari sisi filmologisnya itu juga bagus ya. Itu jadi skenarionya atau urutan segmen-segmennya itu juga jelas kan. Juga Apa gua kata? 2024 nih kayaknya nih kan. Prabowo manggil, Mas. Ini ada sebentar. Enakan gini saya. Karena 15 tahun di politik itu ya cukup lah. 2005 sampai tertarik lagi, Mas. Enggak. Kan bukannya enak sementara banyak, Mas. Enakan gini. Dulu kan saya juga gini dulu. Ketika menjadi pemerhati telematika, multimedia, lihat gambar yang mau saya. Ya kan? Mulai dari Luna di dunia maya sama di dunia nyata. Gue udah ada tuh. Gue udah lihat. Astagfirullahaladzim. Bang, kalau nantinya untuk ada revisi ini tadi sampai di ketuk palu nih, ini akan berkembang. Dampak yang paling signifikan apa sih ya? Yang paling signifikan kalau kita gimana nih sebagai konten kreator dulu? Kalau saya terus terang ya, lihat ini ruwet dan kalut ya. Kusutnya apa? Paling tidak dua lembaga itu akan bertarung juga. Yang namanya Dewan Pers dan yang namanya KPI. Dewan Pers. Ya. Dewan Pers menurut saya lebih mature, lebih dewasa dibandingkan dengan KPI gitu. Karena KPI juga urusan baik. KPI itu kan sebenarnya diurusin mulai dari izin digital, kemudian MUX dan lain sebagainya. Tiba-tiba kok sekarang ngurusin konten jurnalis ya gitu. Awalnya kalau sekedar konten siaran seperti dia adalah pengatur P3 SPS itu sih oke gitu loh, atau mengatur isi siaran ya. Tapi kalau kemudian dia ngatur yang bersama dengan Dewan Pers, yang diurusi Dewan Pers kemudian diurusi juga oleh KPI, wah ini menurut saya memang akan jadi tidak lagi, karena ujung-ujungnya pasti nanti KPI membengkak. Dia akan orangnya juga harus tambah besar. Ya kan gitu. Terus mau ke lapangan kerjaan sih. Iya memang. Cuman kan bayangannya mungkin kan dia pengen jadi semacam seperti di negara-negara maju seperti Amerika. Itu diberi kementerian lagi. Lah, bisa jadi ya. Kementerian 50 memang. Tambah banyak. Iya. Gue orang banyak yang pesen, banyak yang bantuin. Dari kementerian dibikin lagi. Ada kementerian minum susu sendiri. Ada kementerian makan. Ada yang jagain Pancasila aja gaji gede. Makanya ada nih orang ibu-ibu ngapain jagain Pancasila gaji 100 juta. Gua mau dah jagain Garuda. Iya nggak apa-apa gaji gocap dah. Lucu sekarang. Iya bang. PA. Kayaknya ada loh menteri yang satu menteri dia pegang semua loh, ada loh. Ini ngerangkap apa mau backup yang mana tuh? Ada namanya Menkosaurus. Gimana? Menteri koordinator segala urusan. Ada. Siapa itu dan menteri siapa itu nggak tahu gitu. Saya hanya menyebut Menkosaurus. Alarma. Teng. Masa ngomongin Menkosaurus? Kan tahu kita siapa.
Tunggu ya. Ngeri ada alarm lagi. Tapi boleh dong dari tim kita ada yang mau nanya nggak nih? Ya kan? Mau nanya nggak lu bro? Nanya dong. Apa ya? Bingung gue nih. Kamera suara. Kamera suarain ke sana loh. Mau nanya tapi takut alarm. Soalnya narasumber kita keberanian. Ngerinya disendah. Iya. Apa yang diobrolin sih? Mana gue tahu. Oh ya, mungkin usul dari gue nih juga perlu dibikin tuh semacam badan untuk ngurusin kayak media sosial. Mungkin nanti Mas Roy menjadi kepala BH Mesum. Wah, apa itu? Badan Hukum Media Sosial Umum. Aduh. Iya. Jadi koordinator. Berarti tuh harus plat nomornya mobilnya Jambi kan? Iya, yang lalu. Iya kan BH. Iya, Jambi ya BH. Iya kan? Masuk ke barang. Aduh. Tapi gini loh ya, semakin maju satu negara, seharusnya memang justru semakin sedikit aturan-aturan yang harus ada. Yes. Karena negara itu kemudian dia punya konvensi atau tidak tertulis yang malah bisa mengatur dirinya sendiri. Ya, bisa mandiri Iya, dengan kayak di dunia maya, itu sebenarnya nggak usah terlalu banyak aturan harusnya, karena dia punya netiquette. Artinya etiket di dunia net, di dunia maya. Ya. Cuman di Indonesia ini kan ya memang susah. Ya kan, jangankan aturan tuh hukum yang ansih, hukum bakunya. Iya kan gitu. Jadi artinya lari ke situ aja orang sudah, apalagi berbicara soal etika. Ya kan, ya pasti udah ditabrak. Orang melanggar hukum aja dia masih ngeles. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya. Ya kita berharap sih nanti UU ini harus dipertimbangkan kemana ya. Harusnya. Oh, kalau gitu ke Jawa Barat dong. Ya kan katanya mau ketemu UU. Revisi undang-undang. Oh, saya kira UU harus dipertimbangkan. Mantan Wagub Jawa Barat. Iya. No. Banyak Harus. RUU yang harus dipertimbangkan. Karena kalau udah ketuk palu bakalan agak sedikit banyak kekisruhan. Tapi ya saya sih agak pesimis ya. untuk bisa dipertimbangkan kembali ya. Bukan ya, DPR sekarang mendengarkan rakyat. Enggak. Betul. Karena itu tadi di belakangnya ya oligarki. Di belakangnya para pemodal. Mereka masuk aja dengan anggaran yang sangat besar. Jadi mereka mulanya gitu. Iya, soalnya apa? Kalau misalnya sekarang yang dikatakan Bamsud apabila, saya kan bilang apabila, yang bilang kan bukan saya. Apabila Bamsud itu benar satu anggota atau minimal 25M masuk. Ya satu, kalau dia itu harus mengembalikan itu bukan duit dia, mau dari mana pengembalian? Yes. Nggak mungkin. Nggak masuk. Gaji DPR itu aja kan, misalnya setahun lengkap dengan misalnya dia reses 5 kali atau bahkan sekarang reses 7 kali, kunker dikumpulin, ada penghematan misalnya harusnya dapat tiketnya business class, dia naiknya ekonomi, cara-cara kayak gitu kan banyak. Meskipun itu tidak terlalu salah, ya. Yang penting dia datang. Apa caranya? Iya, jeleknya kan banyak banget yang kunker itu nggak datang ke kunker loh, tapi minta duitnya itu banyak. Iya, tanda tangannya ada. Itu kan nggak, atau dia datang di kunker, naik pesawat sampai ke tempat, begitu sampai ke sana tanda tangan, pulang. Yang penting duit jalan lancar. Iya, cobalah jadikan narasumber lah para sekjen DPR atau para itu. Dari antara pertanyaannya gini, menjawab pertanyaan Bapak Roy Suryo. Bener kali ya? Ini. Oh, nggak bener, kita adu berdua. Ngobrol satu situ. Ya, itu kan kasihan mereka sih. Para anggota sekjen di DPR, sekretariat fraksi atau sekretariat komisi ya. Mereka ngikutin anggota DPR-nya, mereka kunker, mereka memang sampai akhir 5 hari ya, mereka 5 hari. Betul. Sampai anggota dewannya udah datang hari pertama itu masih mending kalau datang. Ada yang nggak datang, ada yang tiba-tiba cuma di bandara tanda tangan. Padahal mereka diwajibkan datang. Nah, karena memang mereka ada tugasnya. Udah ngumpulin kayak gitu aja, uangnya kan nggak cukup. Akhirnya mereka cari duit sampingan. Ya, dari kata BLC lah, bikin rekom lah, atau apalah, itu yang duitnya gede. Ada kepala daerah mau masuk
ke daerah itu, ya mau menumpang partai tertentu, misalnya mau mendapat rekomendasi, emang nggak pakai duit rekomendasi. Kalau memang ada kasihin dong. Anggota DPR itu nggak perlu kapabilitas, nggak perlu kapasitas, nggak perlu isitas. Nah itu yang penting. Astagfirullah, gila ya. Gue tas saya. Waktu itu gue ngomong pendidikan dan dunia backgroundnya mereka nggak perlu lagi ya. Iya, Nggak perlu sekolah tinggi. Itulah nggak makanya. Ya nggak perlu sekolah tinggi. Oh, sekolah tinggi aja bisa diakali pakai ijazah yang nggak bener. Iya. Parah. Padahal nggak menyebut nama loh kita. Nggak nyebut nama. Ya kalau menyebut nama bebas lah. Pokoknya nanti kita colek lagi bang. Iya. Ini nggak bisa ditayangin. Jadi kita bikin yang baru ya. Bikin yang aman-aman Yang saja. pertanyaan diganti semua. Yang enak-enak semua. Sama aja. Pertanyaan diganti, aku bilangnya ke situ juga. Kita colek gini. Udah merah juga tayang nih lah. Kayak susah. Udah masuk closing statement Bim? Hah? Pokoknya memang kalau dengerin wawancara ini memang harus H2C. Apa tuh? Harap-harap cemas. Harap pasti. Tapi nggak apa-apa kalau sepanjang H2C. Yang penting bukan H2SO4. Apa tuh? Asam sulfat. Lagi. Besok udah jadi wakil loh. Aku kan ngomong kimia. Oh iya, ngomong gini. Kok bisa? Itu harus dijelaskan. Harus dijelasin. Kok bisa asam sulfat jadi wakil? Udah jelas ini. Lu ntar yang tegang ngodit, ngobat-ngobatin deh. Yang ini nggak boleh nih. Nggak jelas. Kan jelas tadi H2C menjadi H2SO4 itu jelas. Pasti. Kan pertanyaan masih jelas. H2SO4 itu apa? Asam sulfat. Nah, closing statement apa tuh? Terkait revisi undang-undang ini akan disahkan. Kira-kira Ya, kalau saya sih gini, ya, saya sangat berharap meskipun harapan itu pasti kecil ya bisa dilaksanakan. Cuman janganlah kita merusak iklim reformasi yang sudah, ya, dan demokrasi yang sudah kita berhasil perjuangkan tahun 98 yang lalu. Setelah kita berhasil mendobrak itu dengan reformasi, kan kita banyak sekali membuat undang-undang yang sangat reformis. Sangat reformis. Sangat bikin kita maju dan Indonesia benar-benar sedang menanjak waktu itu. Cuman sekarang kan habis kita, malah kita menukik turun tajam dan bahkan kita sampai ke titik nadir kita. Jadi menurut saya ya inilah saatnya kita memohon perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, agar apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin punya niat tidak bagus, baik di Gedung Dewan, baik di Merdeka Utara, ya jelas banget itu ya. Maupun di ketuk pintu hatinya. Lah, terketuk pintu hatinya itu. Soalnya kalau media barat, Merdeka Barat, ya cuman Kominfo kalau media yang kena di situ. Ya ada sih beberapa di situ juga ada lah kementerian, tapi kan nggak banyak gitu. Tapi artinya demi Indonesia, kalau nggak, ya sepanjang sering saya tulis, sulit kita akan mencapai Indonesia emas 2025. Jadinya untuk Indonesia gemas, bukan atau Indonesia cemas, atau bahkan Indonesia lemah. Ini jago juga. Kayak orang pantun kalau ngomong selalu kayak Quran, jadi in semua atau doi jago nih. Mungkin kita sudahi juga, kita berapa nih, kita tadinya punya menteri muda, sekarang punya wapres paling muda kita. Terima kasih nih buat Bang Mas Roy Suryo, thank you banget. Kameramen Mas Tata, tim kreatif dari Bang Wahyu juga datang juga nih ke sini. Ada di sini. Terus sama yang punya tempat Mister. Nah, sponsornya nih teman-teman, tempatnya di Blok M Square di Mister samping Hasaka ya. Teman-teman yang datang, tempatnya enak, tempatnya recommended banget, premium banget, tempat karaoke yang premium. Terus pantau di Modus Imo Bedul Show biar makin Gocer Streset. Assalamualaikum.